Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 422. Terlepas dari apakah Yan Chenyu mencoba menipu putra mahkota atau tidak, serangan kuat yang datang dari punggungnya itu nyata, dan itu memaksa putra mahkota untuk segera berbalik. Apa yang dilihatnya sangat membuatnya takut. Apa yang dilihatnya adalah monster raksasa yang seluruhnya terbuat dari es padat, dan ia telah meluncurkan serangan lain yang kuat dan sangat cepat, sama seperti sebelumnya. Apa? Putra mahkota berteriak kaget. Ia tidak percaya apa yang dilihatnya, karena ia baru saja membunuh monster itu dengan tombak emasnya. Namun, monster itu tidak mati, ia muncul di hadapannya sekali lagi, dan tanpa luka sedikit pun. Meskipun putra mahkota kaya dengan pengalaman luar biasa, ia belum pernah menghadapi situasi aneh seperti itu sebelumnya, dan ia juga belum pernah bertemu monster aneh seperti itu. Mengaum. Raja Iblis Es mengeluarkan raungan yang sangat marah saat ia menghantam putra mahkota seperti gunung es raksasa, menyerang tanpa rasa takut. Ice Cage, jebak dia. Tentu saja, Yan Chenyu tidak akan melepaskan kesempatan ini untuk menggabungkan serangan dengan Raja Iblis Es. Dia segera melepaskan kabut putih yang kemudian berubah menjadi sangkar es yang menyelimuti putra mahkota dari atas. Kalian berdua tidak layak melawanku. Putra mahkota sangat marah. Ia sekali lagi mengambil tombak emasnya. Tombak setajam silet itu seperti senjata yang tak terkalahkan, dan langsung menghancurkan kurungan es yang dilepaskan oleh Yan Chenyu. Sangkar es milik Yan Chenyu adalah keterampilan yang menakutkan, dan bahkan seorang prajurit jiwa tempur menengah akan terperangkap karenanya. Namun, jarak antara dirinya dan putra mahkota terlalu besar, jadi Yan Chenyu bukanlah tandingannya. Yang bisa dilakukannya hanyalah mengganggu putra mahkota, mengambil peran pendukung sementara Raja Iblis Es mengambil peran utama. Meskipun Raja Iblis Es juga bukan tandingan putra mahkota, ia adalah makhluk abadi, dan jika terus bangkit, kondisi pikiran putra mahkota pasti akan sangat terganggu. Tidak hanya itu, ia juga akan menghabiskan kekuatan tempur putra mahkota, karena ia tidak mampu bertarung tanpa henti. Putra mahkota mengayunkan tombak emasnya, sekali lagi mengiris Raja Iblis Es menjadi dua bagian. Namun, pada detik berikutnya, Raja Iblis Es yang utuh muncul lagi, sama seperti yang baru saja dibunuh putra mahkota. Energinya sama sekali tidak melemah, dan tidak lebih lemah daripada saat pertama kali mulai melawannya. Sial, apakah aku sedang melawan hantu sekarang? Putra mahkota tak kuasa menahan diri untuk tidak mengumpat. Siapapun pasti akan mengumpat jika harus berhadapan dengan monster ini. Sehebat apapun seseorang, apa yang dapat ia lakukan saat berhadapan dengan makhluk abadi? Ledakan. Beberapa saat setelah Raja Iblis Es muncul, putra mahkota membunuhnya sekali lagi dengan tombak emasnya. Namun, kemampuan Raja Iblis Es untuk bangkit kembali terlalu kuat, ia dapat muncul segera setelah terbunuh. Setelah dibunuh oleh putra mahkota lebih dari 10 kali, Raja Iblis Es masih dipenuhi energi. Itu hanyalah eksistensi yang tidak bisa dibunuh. Persetan denganmu. Putra mahkota mengumpat sambil menggertakkan giginya. Ia merasa seperti akan gila. Ia merasa bahwa meskipun monster ini hanya berdiri di sana untuk membiarkannya membunuhnya, ia tidak akan punya cara untuk membunuhnya. Kemampuan Raja Iblis Es untuk menyembunyikan jiwa iblisnya dan bangkit kembali dengan segera ketika berada di dekat jimat es gelap sangat mengerikan, karena tidak semua orang menguasai keterampilan derivasi jiwa agung, dan tidak semua orang seperti Jiang Chen, seorang Saint yang bereinkarnasi. Untuk waktu yang lama, Yan Chenyu dan Raja Iblis Es terus menyerang, mengunci putra mahkota dalam pertarungan. Semakin dia bertarung, semakin dia menjadi tertekan. Menjelang akhir, dia hanya berteriak-teriak, pikirannya sangat tertekan. Dia sangat marah. Apa yang mungkin bisa dia lakukan untuk memenangkan pertarungan ini? Menghadapi duo ini, cara terbaik bagi putra mahkota untuk menang adalah dengan membunuh Yan Chenyu terlebih dahulu, lalu mencari cara untuk membunuh Raja Iblis Es. Namun, tentu saja, putra mahkota tidak akan melakukan itu. Ini adalah gadis yang telah ia perjuangkan dengan susah payah, dan ia bahkan belum bisa menyentuh tangannya, jadi bagaimana mungkin ia bisa membunuhnya sekarang? Pikiran putra mahkota sangat tertekan oleh keabadian Raja Iblis Es. Dia benar-benar lupa fakta bahwa dia bisa menangkap Yan Chenyu dan menggunakannya sebagai sandera. Sebenarnya, menangkap Yan Chenyu adalah hal yang mudah bagi putra mahkota. Namun sayang, pikiran putra mahkota sedang kacau balau saat ini. Ia terus bertarung dengan Raja Iblis Es, berusaha sekuat tenaga untuk membunuh monster ini sepenuhnya. Oleh karena itu, ia tidak mencoba memikirkan strategi lain. Tanpa sepengetahuannya, jika ia terus bertarung seperti ini, ia akhirnya akan memasuki posisi yang tidak menguntungkan, karena sekuat apapun ia, energinya akan terkuras pada suatu saat, dan inilah hasil yang ditunggu Yan Chenyu. Tak seorang pun di antara mereka menyadari bahwa seekor anjing besar berwarna kuning yang licik telah muncul tak jauh dari mereka, dengan senyum jahat di wajahnya. Jieji, Little Yu menjadi lebih jahat setelah belajar dari kita. Dia menipu putra mahkota agar mengikutinya ke sini sebelum melawannya.
Monster itu benar-benar mengerikan, dia benar-benar tidak bisa dibunuh sama sekali. Dibandingkan dengan Nine Life Crystal Beast di neraka Inferno, dia jauh lebih mengerikan. Aku bertanya-tanya bagaimana Little Chen membuatnya menyerah padanya. Big Yellow bergumam pada dirinya sendiri. Dia sebenarnya sudah tiba beberapa waktu lalu, dan dia sudah melihat ketiganya bertarung beberapa lama, tetapi dia belum melakukan apapun. Anjing ini pintar. Alasan mengapa dia belum menyerang adalah karena dia belum menemukan waktu yang tepat. Big Yellow tahu satu hal, meskipun dia baru saja menembus alam jiwa tempur, kekuatan tempurnya paling mirip dengan Yan Chengyu. Jika dia ikut bertarung, mereka tetap tidak akan bisa mengalahkan Putra Mahkota. Putra Mahkota tiba-tiba mengeluarkan raungan marah. Dengan menggunakan tombak emasnya, dia menghancurkan Raja Iblis Es sekali lagi dan mendorong Yan Chengyu mundur lebih dari 30 meter. Ini dia. Mata Big Yellow berbinar. Ia segera melepaskan sayap cahayanya dan melesat keluar dengan kecepatan tinggi. Ia telah menunggu kesempatan ini sejak lama. Putra Mahkota yang sangat tertekan tidak menyangka seekor anjing kuning besar tiba-tiba melompat keluar dari persembunyiannya. Saat si kuning besar terbang ke arahnya dengan kecepatan yang luar biasa, ketika Putra Mahkota akhirnya menyadari tamu tak diundang ini, yang bisa dilihatnya hanyalah pantat anjing bulat sempurna yang ditutupi bulu keemasan yang sengaja bergoyang ke arahnya. Pada saat berikutnya, Putra Mahkota merasa seperti anjing tetapi tiba-tiba ukurannya menjadi 2 kali lipat. Setelah itu, suara yang sangat jahat memasuki telinganya. Kentut tak tertandingi dari Big Yellow. Sebelum kata-kata itu sempat terucap dari mulutnya, suara gemuruh segera terdengar dari pantat anjing yang bulat sempurna itu. Suaranya bahkan lebih keras dari suara guntur. Ledakan. Suara ini saja sudah cukup untuk membuat seseorang tuli. Namun, bagian yang paling menakutkan bukanlah suara ini, melainkan udara hijau yang keluar dari pantat anjing itu. Ya, udara hijau, atau lebih tepatnya, kentut. Udara hijau melesat keluar bagaikan rudal, langsung meledak di sekitar Putra Mahkota, menyebabkan seluruh tubuhnya tertutup kabut hijau. Segala sesuatu terjadi begitu cepat dan tak terduga. Karena itu, Putra Mahkota yang tertekan itu bahkan tidak punya kesempatan untuk menanggapi. Kabut hijau itu menghantamnya tanpa banyak usaha. Dengan kekuatan Putra Mahkota, jika dia dalam kondisi prima, dia mungkin bisa menghindari serangan ini. Namun, karena Big Yellow telah mengincar kesempatan yang sempurna ini, dia jelas tidak akan memberi Putra Mahkota waktu untuk bereaksi. Karena itu, astaga, apa-apaan ini? Ini Beybler, persetan Beybler. Putra Mahkota benar-benar marah, dan citranya sebagai Putra Mahkota benar-benar hilang. Dia mulai muntah-muntah seperti orang gila sambil mengumpat dan berteriak sekeras yang dia bisa. Meskipun dia mencoba melarikan diri dari kabut hijau, kabut itu seperti bayangan yang tidak bisa dihindari. Kemanapun Putra Mahkota pergi, kabut itu terus mengikutinya, dan tidak ada cara baginya untuk menyingkirkannya. Wakaka. Big Yellow berbalik dan tertawa ke langit, bagaimana rasa kentut anjing tuan ini. Yan Chengyu berdiri di samping Big Yellow dengan alis berkerut. Meskipun dia berdiri jauh dari Putra Mahkota, dia masih bisa mencium bau busuk itu. Kentut anjing ini baunya sangat busuk, tidak sulit baginya untuk membayangkan penyiksaan tidak manusiawi macam apa yang dialami Putra Mahkota saat ini. Anjing kecil, kamu. Yan Chengyu merasa kewalahan. Baru sekarang dia ingat bahwa Big Yellow telah memberitahunya tentang kemampuan bawaannya yang baru saja terbangun setelah menerobos ke alam jiwa tempur. Selama waktu itu, dia hanya merasa bahwa cara Big Yellow memberitahunya tentang hal itu cukup cabul, dan sekarang dia akhirnya mengerti kemampuan bawaan ini sama sekali tidak bisa digambarkan sebagai cabul. Kentut tak tertandingi si kuning besar, namanya saja sudah cukup membuat siapapun pingsan. Melihat cara Putra Mahkota disiksa, tidak sulit untuk mengetahui seberapa kuat kentut ini. Bajingan Blur. Aku Blur. Ingin membunuhmu, Blur. Putra Mahkota merasa seperti akan segera menjadi gila. Dia tidak pernah tahu ada makhluk di bawah langit yang bisa mengeluarkan kentut yang begitu hebat. ARGH. Pergi kau. Putra Mahkota tidak dapat menahannya lagi. Dengan segala upayanya, ia akhirnya berhasil menyingkirkan kabut hijau itu. Namun, kondisinya tidak begitu baik saat ini, karena napasnya cepat dan kedua matanya memerah. Ayo serang, jangan beri dia kesempatan untuk pulih. Big Yellow berteriak. Tanpa harus diberitahu olehnya, Raja Iblis Es telah tiba di depan Putra Mahkota. Ia menggunakan tinjunya yang besar untuk memberikan pukulan langsung ke dada Putra Mahkota. Retakan. Putra Mahkota baru saja menggunakan seluruh tenaganya untuk menyingkirkan kentut si kuning besar, menyebabkannya jatuh ke dalam kondisi tak berdaya. Tidak mungkin ia dapat menahan pukulan berat Raja Iblis Es. Darah langsung menyembur keluar dari mulutnya, dan tubuhnya seperti layang-layang tanpa tali saat ia terlempar tak terkendali. Astaga, plus. Yan Chengyu segera mengejarnya. Di tangannya ada pedang es lain yang terbuat dari es padat. Tanpa mencuri, dia langsung menebaskannya ke selangkangan Putra Mahkota. Puci. Pedang es yang tajam itu menebas selangkangan Putra Mahkota.
Ia hanya bisa merasakan sensasi menggigil sebelum sesuatu yang sangat penting baginya jatuh dari tubuhnya. Darah langsung menyembur dari lukanya, mengotori celananya hingga merah. Seolah-olah putra mahkota menyadari sesuatu, dia langsung menjerit dengan keras. Itu adalah bagian terpenting seorang pria, dan jika dipotong, tidak peduli seberapa hebat pil itu, tidak mungkin dia bisa menumbuhkannya kembali. Putra mahkota langsung berteriak histeris setelah rasa takut dan sakit menyerangnya. Ia tahu bahwa dirinya telah lumpuh, ini adalah sesuatu yang tidak dapat diterima oleh siapapun, dan ini benar-benar terjadi padanya. Bagaimana ia akan menjalani hidupnya di masa depan? Kita bunuh saja dia, kata Yan Chenyu. Jangan bunuh dia, kita harus menyelamatkan nyawanya. Tuan Jiu masih tinggal di istana bela diri, dan jika kita membunuh putra mahkota sekarang, kaisar kekaisaran akan segera meledak marah, dan Wu Jiu akan menjadi orang pertama yang menghadapi bencana itu. Lihatlah dia, aku yakin dia berada dalam kondisi ini adalah nasib yang lebih buruk daripada kematian, kata Big Yellow.